Renungan Harian Katolik, Kamis 19 Mei 2022. Keselamatan untuk semua bangsa. Tinggal di dalam kasih Yesus, memperoleh sukacita yang penuh. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan.
Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Keselamatan untuk semua bangsa. Terdapat perbedaan pendapat mengenai keharusan bersunat. Golongan Farisi masih memegang tafsir lama, yaitu hanya orang yang bersunat saja yang mendapat keselamatan Allah. Namun bagi golongan fundamentalis seperti Rasul Paulus yang memahami betul kebenaran hakiki maksud kedatangan Kristus, sunat maupun tidak sunat bukan hal yang penting, tetapi menjadi ciptaan baru yang mengenal Kristus itu yang terpenting dan berarti. Paulus membuktikan Allah juga mencurahkan anugerahnya kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat, oleh karena mereka menyambut Injil Kristus. Allah yang mengenal hati manusia telah menerima mereka. Ia mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka juga. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan orang Yahudi dan non-Yahudi. Allah menyucikan hati semua manusia oleh iman. Maka orang Yahudi tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Rencana Tuhan untuk membukakan mata para pemimpin gereja akan misinya sungguh indah. Ia telah menyatakan kehendaknya bagi bangsa-bangsa lain melalui Petrus dan Yakobus untuk mengingatkan peserta persidangan itu tentang rencana keselamatannya bagi bangsa di seluruh dunia. Itu berarti hukum Taurat bukan lagi menjadi syarat keselamatan, misalnya praktik sunat, melainkan sebagai petunjuk untuk hidup kudus, misalnya tidak menyantap makanan yang telah dicemari berhala. 2. Tinggal di dalam kasih Yesus, memperoleh sukacita yang penuh. Yesus sang pokok anggur adalah sumber kehidupan sejati yang diperlukan semua manusia. Setiap orang harus tinggal dan bergantung penuh kepada Yesus, seperti ranting-ranting yang tinggal di dalam pokok anggur itu, sehingga ia menghasilkan buah melimpah. Oleh karena itu, seseorang yang tinggal di dalam kasih Yesus itu mendapat sukacita yang penuh. Sebaliknya, seseorang yang di luar Kristus yang tidak tinggal di dalam kasih-Nya tidak memiliki daya apapun untuk bertumbuh dan tidak akan mampu menghasilkan buah. Orang itu akan mati, menjadi tidak memiliki fungsi apapun, sehingga dibuang dan dibakar. Orang itu sama sekali tidak mendapat sukacita. Kita yang tinggal di dalam kasih Yesus menerima kasih-Nya. Maka hati kita penuh dengan kasih Tuhan, sehingga mampu mengasihi orang lain. Kita sungguh bersukacita menjalani keseharian kita. Sebaliknya, orang yang tidak mau tinggal di dalam Yesus, mungkin karena kedegilan hati atau jerat dosa, dia tidak menerima kasih-Nya. Orang itu menjadi tidak mengenal kasih, dan bahayanya terkena penyakit hati yang disebar iblis, seperti iri hati, suka membenci, senang menyakiti hati orang lain, dan selalu berkomentar buruk. Hidupnya menjadi terpuruk dan tidak ada sukacita. Tugas kita adalah menyalurkan kasih Tuhan kepada orang itu, agar hatinya sembuh dan berbalik kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mau tinggal di dalam kasih-Mu, sehingga kami menghasilkan buah berlimpah dan sukacita kami menjadi penuh. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah datang menyelamatkan semua orang di semua bangsa, termasuk untuk kami. Amin.